Larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajatsnani dunal akhar." Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik, tidak mengajak orang ketiga berbicara. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bercampur dengan masyarakat, ya, baru silakan berbisik-bisik, enggak jadi masalah, ya. Karena yang ini akan ada temannya, yang jadi masalah. Tapi kalau bertiga, maka jangan dua orang berbisik-bisik, kemudian yang satu tidak diajak. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bercampur dengan orang-orang. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena perbuatan itu berbisik-bisik dua orang, yang ketiga tidak diajak ngomong, menyedihkan orang yang ketiga. Menyedihkan orang yang ketiga. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menunjukkan agungnya Islam. Sampai permasalahan seperti ini diatur dalam Islam. Antum cari dalam agama lain ada apa dibahas seperti ini? Enggak ada. Agama manapun enggak ada dibahas. Sampai Islam dalam masalah seperti ini detail menjelaskan. Jadi ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap persatuan. Jangan sampai menyakiti hati orang lain, jangan sampai menyedihkan saudaranya. Ya, sampai dalam masalah berbisik-bisik juga diatur adabnya. Ya, jangan sampai menyakiti hati saudaranya. Ya. Oleh karena seluruh perkara yang bisa menimbulkan pertikaian semuanya dilarang, haram dalam Islam, semuanya. Ghibah, namimah, ya, suudzon, hasad, ini semua menimbulkan pertikaian. Membeli di atas 9 orang lain, menawarkan 9 orang lain, melamar di atas lamaran saudaranya, ya. Najas, jual beli dengan cara najas, semuanya dilarang. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan perpecahan. Karena persatuan dalam Islam sangat dituntut. Dan seluruh perkara yang bisa menimbulkan persatuan dibolehkan, disyariatkan dalam Islam, ya. Senyum, jabat tangan, semuanya untuk mempererat hati kaum muslimin, ya. Di antara hal yang bisa menimbulkan perpecahan, keretakan hati adalah jika ada 3 orang, dua orang cuma berbisik, yang satu tidak diajak. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu." Semuanya najwa, bisik-bisik dari syaitan untuk menyedihkan orang-orang yang beriman. Kenapa hal ini dilarang? Berbisik-bisik dua orang yang ketiga tidak diajak. Karena orang yang ketiga akan sedih. Nabi menjelaskan ilahnya, sebabnya. Li'anna dzalika yuhzinuhu. Karena perbuatan ini, bisik-bisik dua orang yang ketiga tidak diajak, akan menyedihkan orang yang ketiga. Kenapa dia bisa sedih? Kenapa? Dia akan timbul suudzon dalam dirinya. Ini dua orang ngomong, saya kok tidak diajak, ada apa gerangan? Apakah mereka merasa saya tidak pantas bicara dengan mereka? Mulai dia merasa direndahkan. Siapa yang mendikte itu? Yang mendikte syaitan. Syaitan yang dikte. Syaitan yang mendikte dalam hatinya. Lihat, dua orang itu tidak ajak kamu ngobrol karena kamu direndahkan. Yang kedua, syaitan lagi mendikte, itu dua orang sedang ngobrolin kamu, jelek-jelekin kamu, makanya cuma berbisik-bisik berdua. Kalau tidak menjelek-jelekin kamu, ngapain dia berbicara berbisik-bisik? Dan banyak diktean syaitan kepada orang yang ketiga tersebut. Syaitan mendikte. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu membisik-bisikan, mendikte. Suudzon itu dari syaitan. Begini, dia tuh begini. Didikte sama syaitan. Ya. Sehingga akhirnya orang ini pun sedih. Kata Nabi, hatta takhtalitu bin nas. Berbeda kalau sudah bercampur dengan masyarakat, sudah pergi ke pasar, enggak jadi masalah. Masing-masing punya urusan, punya teman sendiri, dia ngobrol sama yang lain, kita ngobrol sama yang lain, enggak jadi masalah. Dia tidak merasa direndahkan, tidak merasa dihinakan, tidak merasa sedang diomongin. Tapi kalau cuma bertiga di ruangan, kemudian dua ngomong, satu enggak diajak, dia pasti ada sesuatu. Bagaimanapun orang itu soleh, ya, jangan kita bilang, dia orang soleh, tidak suudzon. Nah, syaitan datang. Mau soleh enggak soleh didatangi oleh apa? Syaitan, ya. Didatangi oleh syaitan untuk dibisikin. Dan kita berusaha untuk satu dari'ah, mencegah perkara yang bisa menimbulkan keretakan. Maka jangan kita melakukan demikian. Ini hadis disebutkan ilahnya. Kata Nabi SAW, sebabnya, ilah artinya sebab pelarangan. Kenapa dilarang dua orang ngobrol, yang satu tidak diajak? Li'anna dzalika yuhzinuhu, karena hal itu membuat yang orang ketiga bersedih. Maka demikian juga perkaranya, meskipun Nabi menyebut 3 orang, lebih dari itu juga kata para ulama sama saja. Misalnya 4 orang. 3 orang ngobrol sendirian, satu tidak diajak. Ini menyedihkan orang keempat atau tidak? Menyedihkan, sama saja, tidak boleh. Ya. Ustaz kan sudah 4, tidak apa-apa. Kan Nabi bilang cuma berapa? 3. Iya benar, kita jangan terlalu zahiri. Ya. Kata Nabi, lihat ilahnya. Jangan, dalam hal ini jangan cuma lihat tekstual saja, tapi lihat juga ilahnya, sebabnya. Karena hal itu bisa menyedihkan. Nah kalau kita 4 orang,
ngobrol cuma 3 orang, satu tidak diajak, sama menyedihkan orang yang keempat juga. Sama 5 orang, 4 orang ngobrol dia bisik-bisik, yang satu tidak ada, orang ini pun merasa sedih. Makanya kalau ada 4 orang bagi 2 sana 2 sini, nggak jadi masalah. Ada teman ngobrolnya, sudah hilang larangan tersebut. Sama halnya misalnya ada 3 orang, 2 orang Bugis, 1 orang Jawa. Kemudian 2 orang ini ngobrol pakai bahasa Bugis, tidak bisik-bisik keras-keras tapi bahasa Bugis, ketawa-ketawa. Orang Jawa ini bengong, ini ngomongin saya apa ngomongin siapa? Apalagi ngomong bahasa Bugis atau ngelirik sama orang Jawa. Orang Jawa ini bingung, ini ngomongin saya. Ini juga nggak boleh karena sama saja hasilnya. Sama saja dengan bisik-bisik. Yang tidak bisik-bisik, suaranya keras tapi tidak dimengerti bahasanya, sama aja. Ini juga tidak boleh. Dan ini sering terjadi. Ya. Saya sendiri sering mengalami, nanti dijemput misalnya cuma saya belum sempat tegur sebagian teman ya. Ya. Jadi sekarang saya dijemput ngisi pengajian suatu tempat. Yang jemput 2 orang. Di tengah jalan mereka ngomong bahasa Sunda. Ini ngomong apa? Ngomong bahasa Sunda. Tahu ada kalimat ustaz, ustaz ustaz ini ngomong apa? Saya nggak bisa ngerangkai itu perkataannya. Nggak tahu maksudnya apa. Ya, saya bilang dia nggak mungkin gibahin ustaz. Ya saya tepis begitu saja. Tapi secara hukum tidak boleh. Secara hukum tidak boleh. Secara adab tidak boleh. Ya. Jadi ini juga menyedihkan orang yang ketiga ya, karena tidak ngerti bahasanya.